Sebuah toko elektronik di kota Bandung, Jawa Barat ludes terbakar. Kobaran api yang cukup besar membuat petugas pemadam kebakaran kota Bandung langsung berjibaku memadamkan api. Angin yang cukup kencang serta banyaknya material yang mudah terbakar membuat api sulit untuk dijinakan. Diduga api berasal dari korsleting listrik dari salah satu ruangan di lantai 2 hingga merembet ke seluruh bangunan ruko. 10 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi untuk padamkan api. Maka kita juga mulai turunkan dari UPT untuk mendukung percepatan pemadaman karena memang ini bangunannya cukup rapat, jadi supaya tidak terjadi perambatan ke bangunan-bangunan yang lainnya. Ini objek yang terbakar sendiri apa Pak? Kenapa? Objek yang terbakar sendiri apa Pak? Objek yang terbakar. Ini nampaknya toko material mungkin elektronik ini. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Aksi unjuk rasa buruh terkait upah minimum provinsi di depan Balai Kota Jakarta berujung ricuh. Deklarasi gerakan jaga pemilu digelar hari ini didukung oleh banyak tokoh. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews sore bersama saya Syafaati Suryo. Pemirsa, kericuhan terjadi saat puluhan lapak PKL dibongkar oleh petugas Satpol PP. Aksi saling dorong tak terhindarkan saat petugas membongkar lapak dengan alat berat. Kericuhan terjadi antara pemilik lapak dan bangunan semi permanen dengan petugas gabungan di Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Peristiwa berawal saat petugas membongkar paksa puluhan bangunan liar yang berada di garis padan aliran sungai Simpang Kali Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Warga protes saat warungnya dibongkar menggunakan alat berat. Mereka bersikeras untuk membongkar warungnya sendiri, namun ditolak karena sudah diberikan waktu selama 10 hari. Sebelumnya petugas telah mengirimkan surat teguran sebanyak 3 kali karena bangunan ini berdiri di atas lahan milik Jasa Marga. Tadi kejadian ini sebetulnya saya sangat menyayangkan sekali ya, kenapa ini bisa terjadi dan kita lihat proses nanti akan berlanjut. Hanya mungkin tugas bahwa kita ada 2 orang yang luka yang sekarang masuk ke IGD yang lemparan dari kelompok ormas yang saya sebut ini. Rencananya lahan ini akan dijadikan ruang terbuka hijau yang akan dikelola oleh Jasa Marga. Usai membongkar lapak dagangan, petugas gabungan menjaga ketat lahan agar tidak digunakan kembali oleh pedagang. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi unjuk rasa buruh terkait upah minimum provinsi di depan Balai Kota Jakarta berujung ricuh. Massa buruh menuntut kenaikan upah minimum provinsi menjadi 5,6 juta rupiah per bulan. Aksi saling dorong antara massa buruh dengan petugas kepolisian terjadi tepat di depan gedung Balai Kota, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa siang. Massa buruh yang mencoba menerobos ke dalam gedung Balai Kota mendapat hadangan dari petugas kepolisian. Akibat aksi saling dorong hingga nyaris baku hantam. Kericuhan baru mereda setelah massa buruh memilih berorasi dengan atribut aksi di depan barikade petugas kepolisian. Aksi ini merupakan bentuk keprihatinan buruh atas PP nomor 51 tahun 2023 tentang pengupahan sebagai acuan penetapan UMP DKI tahun 2024. Buruh menilai PP tersebut tidak memenuhi unsur keadilan, sehingga angka yang didapat dalam sidang Dewan Pengupahan tentunya di bawah tuntutan buruh, yakni naik 15% atau sebesar 5,6 juta rupiah per bulan. Kami melakukan aksi keprihatinan terhadap
penerapan PP 51 tahun 2023 yang dipaksakan. Karena sesungguhnya dari tahun ke tahun terjadi degradasi penurunan kesejahteraan terhadap UMP. Upah minimum provinsi menurut pemerintah atau menurut kami itu upah minimum pas-pasan. Karena jika itu dipaksakan, tentu kenaikan di DKI Jakarta sebagai ibu kota negara sangat memalukan dan memilukan. Tentu kami sebagai serikat pekerja, pegiat organisasi pekerja, kami terpicu dan terpacu untuk memperbaiki kondisi kesejahteraan pekerja melalui permintaan kami kepada PJ Gubernur. Masa buruh mendesak PJ Gubernur segera mengeluarkan diskresi untuk menetapkan UMP DKI tahun 2024 di luar acuan PP nomor 51 tahun 2023. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa diduga melanggar tayangan iklan pemilu di stasiun televisi swasta karena melibatkan anak di bawah umur. Salah satu calon presiden dilaporkan ke Bawaslu. Iklan tersebut juga diduga curi start masa kampanye. Radar Demokrasi Indonesia melaporkan salah satu capres ke Bawaslu terkait dugaan pelanggaran pemilu melibatkan anak di bawah umur. Dalam iklan tersebut memperlihatkan ilustrasi anak di bawah umur yang dinarasikan untuk kesejahteraan anak. Nama capres juga ditampilkan pada bagian akhir iklan. Padahal berdasarkan ketetapan KPU, masa kampanye capres dan cawapres baru akan dimulai pada 28 November mendatang. Pelapor membawa barang bukti iklan dan akan mengumpulkan barang bukti lainnya. Saya temukan satu aja, satu iklan dari salah satu media TV nasional dari pagi, itu aja. Karena video dan gambar itu sudah jelas terang-terangan dia melakukan kampanye dan melibatkan ada video atau gambar seorang anak gitu, anak yang di bawah umur, yang mana jelas-jelas itu sudah melanggar undang-undang. Menunjukkan gambar foto menunjukkan satu pasangan, dua orang itu salah satu paslon itu. Makna yang tersirat berarti. Iya, betul. Itu kan jelas-jelas itu sudah melanggar. Padahal kan tahapan kampanye juga kan masih tanggal 28 dan itu sudah melanggar kira-kira seperti itu. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mencium adanya indikasi tekanan dari kekuasaan di Pilpres 2024. Padahal di undang-undang sudah jelas ASN tidak boleh berpihak dan mendukung paslon tertentu. Isu netralitas aparatur sipil negara jelang pemilu 2024 menjadi sorotan. Hal itu jadi perbincangan pasca putusan MK yang mengabulkan gugatan batas usia Capres-Cawapres pada pemilu 2024. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut adanya indikasi tekanan dari kekuasaan. Salah satunya mengenai pencopotan baliho pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD di sejumlah daerah. Dugaan ketidaknetralan terjadi saat perangkat desa dan kepala desa yang tergabung dalam kelompok desa bersatu menggelar acara yang diduga deklarasi dukungan kepada Prabowo Gibran di Jakarta. Acara ini dihadiri Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah elit partai pendukung. Menurut Hasto, hal tersebut menjadi citra buruk bagi Indonesia karena dianggap sebagai kemunduran demokrasi. Yang kemudian kami luruskan supaya demokrasi berada pada koridornya. Demokrasi berada pada rakyat yang mengambil keputusan, bukan pada elit. Dan itu harus dibangun suatu narasi bagi masa depan. Kita mendapatkan tekanan yang begitu kuat dari luar negeri karena Indonesia yang sebelumnya dipuji dengan track record demokrasi yang baik, tapi kemudian mundur ke belakang. Bahkan terjadi the darkness of the Indonesian democracy. Ini yang kami sangat prihatin. Maka masih ada waktu untuk melakukan koreksi itu. Tak hanya itu, isu netralitas pejabat di pemilu 2024 juga mendapat perhatian dari Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala. Menurut JK, pejabat pemerintah yang tidak netral harus mendapat hukuman karena mereka dianggap melanggar sumpah jabatan. Bukan saja hukuman dunia, hukuman akhirat bagi siapa saja
yang melaksanakan pemilu ini tidak sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Aturan netralitas aparatur sipil negara tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Pasal 2 menyatakan setiap ASN harus patuh pada asas netralitas dengan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh dan tidak memihak kepada kepentingan tertentu. ASN yang tidak netral bisa terkena sanksi moral hingga sanksi administratif. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Aksi puluhan ribu perangkat desa menggelar acara di Indonesia Arena yang dihadiri Cawapres Gibran Rakabuming Raka menuai polemik. Bawaslu tidak menutup kemungkinan memanggil Gibran Rakabuming Raka. Polemik aksi puluhan ribu perangkat beserta kepala desa yang diduga memberikan dukungan kepada paslon Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dinilai melanggar aturan pemilu. Acara ini bahkan dihadiri Gibran dan sejumlah elit Partai Koalisi Indonesia Maju. Secara gamblang, kasat mata, acara ini seolah menyimpulkan perangkat kerja yang aktif bertugas untuk masyarakat memberikan dukungan untuk Capres-Cawapres tertentu. Badan Pengawas Pemilu didesak untuk menyelidiki dugaan pelanggaran terkait dukungan sejumlah asosiasi perangkat desa. Masyarakat juga bisa melihat bagaimana di dalam acara tersebut banyak yang memakai baju juga terkait dengan paslon 02. Dan juga yang kita dapati informasinya dan fakta di lapangan ada name tag juga yang mencantumkan foto dari 02 calon presiden Pak Prabowo dan Mas Gibran. Menolak disebut sebagai deklarasi, tim kampanye nasional Prabowo Gibran menyebutnya sebagai ajang silaturahmi. Namun mengapa hanya Gibran dan apa perannya? Mas Gibran juga pidatonya tidak panjang, beliau menampung, mendengar aspirasi dan berjanji akan mencarikan solusi. Hanya itu pidato Mas Gibran. Jadi tidak ada deklarasi dukungan kepada Prabowo Gibran dan tidak ada penyampaian dukungan deklarasi kepada Pak Prabowo Gibran. Bawaslu menyebut akan memeriksa penyelenggara acara serta tidak menutup kemungkinan memanggil Gibran Rakabuming Raka. Ini perlu kita kemudian batasi, jangan sampai kemudian ketika masuk masa kampanye kepala desa dimobilisir, maka kan kena pidana pemilu pasti. Pak Rahmat, kalau misalnya Gibrannya sendiri akan dipanggil? Kita lihat dulu kajiannya, Mbak. Bisa juga dipanggil, bisa saja. Perangkat desa sejatinya harus turut menjaga pemilu jujur dan adil. Dalam Undang-Undang Pemilu termaktub larangan menggunakan perangkat desa dalam pemilu 2024. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Mantan Kepala BIN Jenderal Purnawirawan Hendro Priyono memprediksi pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran akan menang dalam Pilpres 2024. Hendro Priyono memprediksi kemenangan Prabowo Gibran dari kacamata intelijen dalam dinamika politik saat ini. Di lapangan, Hendro melihat konsep yang lebih tertata dengan baik, yaitu mesin politik yang dimiliki Golkar dan Demokrat yang bisa bergerak cepat di lapangan. Hendro juga menilai Partai Gerindra dilengkapi dengan sistem administrasi logistik keuangan yang sangat bagus. Dengan eskalasi itu semua, maka strategi meraih kemenangan satu putaran telah dimiliki oleh pasangan Prabowo Gibran.